Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Febri hadir, Wisnu hadir, Rafli sakit. Baiklah, kita doakan semoga Rafli cepat sembuh dan bisa berkumpul dan sekolah seperti biasa. Putri hadir, Putra hadir, Pania hadir. Ya, baik. Nah, sebelum memulai materi hari ini, Bu ada motivasi untuk kalian semua. Jadi motivasinya itu, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda bisa mengubah dunia. Jadi di sini Ibu memberikan pesan untuk kalian, belajarlah dengan sungguh-sungguh, belajarlah sungguh-sungguh agar bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Jadi di sini kalian tugasnya itu untuk sekolah. Jadi sekian motivasi dari Ibu. Maka sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, apakah kalian masih mengingat materi yang lalu yang pernah Ibu sampaikan? Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca buku, peserta didik dapat menganalisa konsep manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Dan yang kedua, dengan mendengarkan keterangan peserta didik, mampu bertanya tentang keterkaitan manusia dan sejarah. Yang ketiga, melalui hasil diskusi, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan peristiwa sejarah dengan manusia di masa lalu. Yang keempat, melalui pencarian berbagai sumber, peserta didik dapat membuat tulisan terkait faktor internal dan juga faktor eksternal penyebab terjadinya perubahan dalam sejarah. Itulah tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya itu, jadi anak-anak silakan buka buku paketnya. Ibu akan menjelaskan dan membimbing kalian untuk mengetahui apa itu manfaat sejarah. Nah, kira-kira ada yang tahu manfaat sejarah? Ya, kepada saudari Putri silakan. Benar sekali saudara Putri. Jadi memang manfaat sejarah itu dari masa lalu kita bisa mengambil pengalaman yang terjadi di masa lalu untuk pengalaman ke masa depan. Benar sekali Putri. Tapi ada lagi manfaat selain itu, yaitu mampu menciptakan jiwa apresiasi dan penghormatan terhadap kejadian yang terjadi di masa lalu yang berjasa, yang kemudian berkaitan dengan perperangan dan juga pertahanan. Yang selanjutnya itu manfaatnya ada mengambil skema kehidupan yang dapat diterapkan di masa sekarang. Adapun juga contohnya itu seperti struktur kerajaan Sriwijaya terhadap pertahanan bangsa Indonesia sekarang ini. Nah, kira-kira dari penjelasan manfaat itu, adakah yang ingin anak-anak tanyakan? Apabila ada, silakan. Baik, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan untuk materi yang selanjutnya itu mengenai
Jadi, Ibu akan menjelaskan mengenai manusia dan juga sejarah serta keterkaitan manusia dalam ruang waktu serta keterkaitan manusia dari masa lalu ke masa depan. Dia ada dibagi 3 aspek. Yang pertama itu keterkaitan manusia dalam ruang dan waktu. Nah, dalam ruang dan waktu ini, unsur manusia itu dalam ruang dan waktu, manusia tidak bisa dipisahkan dalam ruang dan waktu. Kenapa? Ada yang tahu kenapa manusia itu tidak bisa dipisahkan dalam ruang dan waktu? Ya, jadi manusia itu memang mengalami berbagai hal dalam hidupnya. Nah, jadi semua yang berlangsung itu dalam ruang dan waktu terjadi dengan beriringan dengan manusia tersebut. Nah, apakah kalian tahu apa kaitannya? Jadi, ruang sendiri itu memiliki arti. Nah, yaitu tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah. Karena adanya konsep ini, para penulis sejarah itu kemudian mengategorikan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu itu berdasarkan tempat untuk berlangsungnya sejarah tersebut memerlukan tempat, di mana tempatnya itu seperti sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah dunia, dan juga sejarah nasional. Nah, sedangkan konsep ruang dan waktu itu sedangkan konsep waktu itu menunjukkan bahwa kapan terjadinya peristiwa tersebut. Nah, adapun konsep penting yang terdapat dalam sejarah, apakah anak-anak pernah dengar konsep yang terpenting dalam sejarah itu? Jadi, Ibu akan menjelaskan tentang konsep sejarah itu. Waktu, hal ini kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dengan masa lalu. Jadi, setiap manusia yang lahir itu pasti memiliki sejarah. Setiap sesuatu yang terjadi itu akan menjadi sejarah, karena sejarah tidak dapat diulang, dan juga jika bisa diulang, waktu dan ruangnya itu tidak sama. Nah, kenapa kehidupan manusia itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia itu tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya waktu. Artinya, waktu itu sangat berkesinambungan. Berkesinambungan itu artinya konsep kesinambungan pada masa sekarang ini itu sangatlah berpengaruh dan menentukan apa yang akan terjadi pada masa kemudian, yaitu masa depan. Nah, menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi, masa lalu itu sangat berperan. Jadi, sejarah kehidupan manusia itu, anak-anak, seluruh manusia itu akan tumbuh bergerak dengan seiring perjalanan waktu. Jadi, manusia akan terus bergerak, terus berkembang dengan seiringnya waktu. Jadi, anak-anak, dapat kita tahu bahwa waktu dan ruang ini tidak bisa dipisahkan sama sekali, karena setiap ruang dan waktu itu akan selalu ada dimanapun manusia itu berada. Lalu, keterkaitan manusia dalam perubahan keberlanjutan. Nah, jadi kehidupan manusia itu cenderung bergerak dan terus berkembang. Tidak ada yang kehidupannya itu tidak berubah. Jadi, kehidupan manusia itu akan terus mengalir seperti air. Jadi, terus mengalami perubahan, jadi berkembang, jadi dia itu seperti itu. Nah, selain perubahan keberlanjutan, ada juga keterkaitan manusia itu dalam konsep perubahan. Manusia itu hidup berkaitan dengan ruang dan waktu, dan juga konsep keberlanjutan. Lalu, apa yang dimaksud dengan konsep keberlanjutan? Nah, jadi
karakteristik manusia dalam perubahan keberlanjutan itu, selain dalam konsep perubahan, manusia pun hidup berkaitan dengan konsep keberlanjutan. Karena kalian tahu apa maksud dari keberlanjutan, anak-anak? Ya, jadi kalian akan sadar bahwa sebuah peristiwa itu memiliki rangkaian dan juga merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kenapa? Karena manusia itu kehidupannya itu hari ini tidak terlepas dari kehidupan manusia pada masa lalu. Jadi masa lalu pada manusia itu begitupun juga dengan masa yang akan datang. Oleh karena itulah dapat disebut rantai kehidupan manusia, di mana kehidupan manusia itu terus mengalir tadi, mengalami perubahan. Begitu anak-anak. Nah, jadi selanjutnya itu ada yang namanya keterkaitan manusia dari masa lalu ke masa kini. Nah, pastinya anak-anak itu tahu tentang pesan Soekarno, di mana Soekarno itu berpesan jas merah. Pasti anak-anak tahu kan apa itu jas merah. Jadi, jas merah itu jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan sejarah? Karena sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Jadi anak-anak sudah tahu pasti bahwa sejarah kehidupan manusia itu selalu berkaitan dengan ruang dan waktu. Nah, hal itulah yang memicu terjadinya perubahan. Nah, anak, jadi kalian harus ingat bahwa masa lampau itu mempengaruhi masa kini dan juga masa yang akan datang. Jadi mungkin itu penjelasan dari ibu. Apabila anak-anak ingin bertanya atau ada yang ganjal ingin dipertanyakan, silakan. Ibu beri waktu untuk bertanya. Nah, sebelum kita membagi kelompok, jadi anak-anak, ibu harap memperhatikan video yang akan ibu tampilkan ini. Jadi kalian harus memperhatikan video itu. Nanti baru ibu akan memberikan kalian kelompok, lalu memberikan kalian tugas. Jadi silakan anak-anak dilihat dulu videonya. Apa itu peristiwa sejarah? Peristiwa sejarah adalah sebuah perubahan dalam kehidupan manusia. Sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu. Perubahan yang terjadi pada masa lalu mempengaruhi kehidupan masa kini loh. Perubahan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Contoh keterkaitan masa lalu untuk masa sekarang. Kita dapat menceritakan pada anak cucu kita ataupun orang lain tentang kita di masa lalu yang sekiranya bisa jadi motivasi bagi mereka. Lalu ada juga teringat kembali kasus 98 yang masih saat ini masih meninggalkan luka yang mendalam dan kelam di masa peralihan Orde Baru. Mengapa kita perlu belajar sejarah? Ada yang tahu? Karena kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kita bisa mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di masa sekarang. Nah, konsep ruang dan waktu adalah unsur penting yang tidak mungkin terpisahkan dalam peristiwa kehidupan manusia. Seluruh perbuatan manusia di kehidupannya pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu. Peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu berkaitan erat dengan masa sekarang dan masa depan.
karena setiap peristiwa saling berkaitan dan terdapat adanya hubungan sebab akibat dengan peristiwa setelahnya. Peristiwa masa lalu dapat menjadi penyebab peristiwa yang berlangsung sesudahnya. Jadi itulah anak-anak video keterkaitan masa lalu untuk ke masa kini. Jadi nanti ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana kelompok A nanti membahas tentang menganalisis tentang keterkaitan manusia dalam konsep ruang dan waktu. Lalu kelompok B itu akan menganalisis keterkaitan manusia dalam perubahan keberlanjutan, dan kelompok C itu akan membahas tentang keterkaitan kehidupan pada masa kini. Jadi ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya baik, setelah sudah membagi 3 kelompok, silakan anak-anak berdiskusi selama kurang lebih 30 menit. Setelah kalian berdiskusi, silakan mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, bagus sekali anak-anak. Marilah kita, ya bagus sekali untuk kelompok-kelompok yang sudah tampil. Beri apresiasi untuk kalian semua. Selanjutnya kalian membuat analisis mengenai penjelasan yang sudah kita lalui tadi, penjelasan yang sudah ibu jelaskan, dan juga penjelasan dari kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi setelah kalian melakukan diskusi, kalian melakukan merangkum semua pelajaran pada hari ini. Kalian rangkum apa yang sudah ibu jelaskan tadi, dan juga presentasi kelompok-kelompok kalian. Hasil diskusinya kalian rangkum. Nah, lalu apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Ibu persilakan. Jadi kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini itu dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi untuk anak-anak sekian dulu. Jadi untuk anak-anak, semoga materi hari ini, pelajaran hari ini itu bisa diserap oleh anak-anak. Jadi ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.